saya lihat pemerintah terus terang dalam melakukan new normal ini sangat setengah hati kira-kira. Terutama saya boleh bilang lebih keras lagi, diskriminasi terhadap pendidikan. Oke, welcome to my channel. Ya, lucunya di Indonesia seperti itu, Mas. Saya sempat mengatakan bahwasannya pendidikan di Indonesia itu antara mencerdaskan atau membodohkan anak bangsa gitu kan. Ya karena itu tadi ada limited kepemimpinan. Ya. Sehingga kalau ganti menteri, kalau katanya teman-teman mahasiswa itu, ganti menteri, kita ganti kurikulum dong. Ganti kurikulum. Kurikulum satu belum selesai diganti, yang bingung gurunya. Yang bingung gurunya. Gurunya belum tuntas belajar, kurikulumnya sudah berubah, Mas. Ini akhirnya yang menyebabkan sumber daya manusia kita itu lebih lambat. Kenapa? Yang lain jalannya jelas seperti jalan tol, yang kita mandek-mandek. Banyak rest areanya nih. rest area begitu kira-kira. Iya. Analoginya. Terus ini menurut Anda saat ini kan sudah di era new normal. Yang lagi rame-ramenya atau panas-panasnya diperbincangkan adalah segala sektor itu sudah dibuka. Betul. Tapi pendidikan kita masih ditutup ya. Iya, mati tak mau, hidup pun tak segan. Itu gimana itu seharusnya? Kalau menurut pandangan Anda. Nah, ini yang kemarin saya juga kritik keras, Mas. Dan ini saya sampaikan lagi di podcast Anda bahwa ketika misalkan pemerintah melakukan PSBB dengan tujuan membatasi kerumunan dan membatasi kontak, itu kita bisa terima dengan nalar. Makanya Rumah Pintar sampai kita tutup total. Bukan cuma meliburkan kegiatan, tidak menerima kunjungan siapapun. Tetapi ketika pemerintah bilang ini new normal, industri dibuka, wisata dibuka, meskinya sekolah sudah dibuka. Kenapa? Karena di industri dan wisata tersebut kerumunan terjadi, kontak juga terjadi. Nah, meskinya sekolah ini kita tidak takut. Kenapa? Karena lebih mudah guru mengontrol siswa daripada karyawan mal mengontrol karyawan. Ini yang saya sampai sekarang, loh kenapa pendidikan kita tidak dibuka saja ketika industri sudah dibuka? Akhirnya katanya takut sekolah jadi klaster. Loh kenapa tidak takut di mal? Mal takut ekonomi mandek. Loh, ya sama saja, ekonomi mandek di satu sisi ini sumber daya manusia juga mandek. Kita ini mau berpikir tentang makan saja, ekonomi, atau kita mau berpikir tentang sustainable generasi ke depan. Ini menurut saya pemerintah setengah hati dalam menerapkan new normal ini. Yang dipikirkan hanya satu, ekonomi. Tapi pendidikan selama ini belum diberi ruang gitu. Dianggap entah tidak penting, meskipun ada yang bilang bahwa satu nyawa penting. Loh iya betul. Kalau satu nyawa penting itu dianggap hanya berlaku di pendidikan, berarti tidak berlaku nyawa itu di ekonomi. Coba kita contohkan begini, Mas. Di kelas dengan di kolam renang. Di kelas kita bisa atur betul jarak kursinya. Siswa suruh pakai masker datang ke kita bisa. Tapi bagaimana di kolam renang? Kan begitu. Iya. Ketika kita berbicara wisata. Nah, ini yang saya lihat pemerintah terus terang dalam melakukan new normal ini sangat setengah hati kira-kira. Terutama saya boleh bilang lebih keras lagi, diskriminasi terhadap pendidikan. Diskriminasi terhadap pendidikan. Karena yang lain sudah dibuka. Iya, yang lain memang sudah semua sektor sudah dibuka. Alasan pemerintah menghindari kontak, menghindari penularan itu sudah tidak bisa diterima. Kenapa? Ya karena yang lain sudah kontak itu terjadi. Kenapa di pendidikan tidak boleh? Kan itu pertanyaan besar. Justru seharusnya yang dibuka terlebih dahulu itu adalah pusat edukasi. Pusat edukasi. Kalau menurut saya seperti itu. Betul. Ketika di dunia di dunia pendidikan ini sudah dibuka, dengan mudah guru akan memberikan edukasi terhadap para siswa. Ketika para siswa nanti diberikan edukasi, maka siswa itu ketika dilepas kayak di dunia pariwisata, di mall dan lain sebagainya, mereka sudah paham karena sudah diimbangi. Ini kebalik malah. Siswa dilepas dulu masyarakat semuanya, baru nanti diedukasi. Entah gak ngerti bagaimana sistem berpikirnya pemerintah. Makanya saya kemarin di fanpage Rumah Pintar itu saya menulis pendidikan era new normal itu. Menurut pemahaman kami era new normal yang sebenarnya mestinya emang tadi sekolah atau guru diberi kebebasan melakukan atau mendesain protokol kesehatan sesuai dengan kondisi atau local wisdom yang ada. Harapannya apa? Harapannya yaitu protokol kesehatan yang terjadi di sekolah menjadi miniatur di masyarakat tersebut. Sehingga satu bisa jadi contoh, yang kedua
ketika ini dilakukan secara sistematis, sustainable, maka bisa jadi budaya hidup sehat di masyarakat. Seperti yang kalau hidup sehat ini sudah terjadi, mau ke toko, mau kemana, kita sudah tahu protokolnya. Iya, betul. Tapi selama ini kita tidak dibekali protokol, ibarat ya burung dilepas begitu saja. Bahwa ada aturan harus pakai masker, harus pakai cuci tangan. Mari kita secara fair. Kita lihat banyak mall buka misalkan menyediakan hand sanitizer, ya. Tapi siapa yang menjamin mereka cuci tangan? Betul. Kan ini tidak terjamin. Nah, mestinya sekolah menyiapkan itu. Sama dengan dulu ketika Rumah Pintar mau libur, kita tidak berbicara kalender, kita berbicara protokol kesehatan anak di rumah masing-masing. Kita undang teman-teman dokter yang berkompeten untuk bercerita. Nanti di rumah selama libur ini ya yang harus dikerjakan. Karena banyak pemahaman medis yang keliru. Misalkan sudah cuci tangan masih pakai hand sanitizer misalkan. Hand sanitizer mahal lagi kan gitu. Iya. Padahal cuci tangan dengan sabun COVID itu sudah selesai. Murah sekali cara menghabiskan virusnya. Terus ini banyak yang beranggapan bahwasannya di era pandemi ini pendidikan justru dijadikan ladang bisnis oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin salah satunya juga pemerintah berada di situ. Nah, sehingga pendidikan ini nggak segera dibuka gitu. Salah satu contohnya ketika sekolah menggunakan media daring. Itu aplikasi-aplikasi itu menurut teman-teman mereka finansialnya yang didapatkan dari itu banyak tinggi sekali. Nah, ada indikasi bahwasannya mungkin pemerintah mau membuka pendidikan takut karena pemasukan mereka dari pajak-pajak yang saat ini meningkat drastis itu akan turun. Itu menurut Anda gimana? Pendapat yang seperti itu gimana? Ya memang namanya persepsi boleh ya, iya, kita persepsi. Hidup di negara demokrasi. Teman-teman Anda punya persepsi boleh. Sama dengan barusan disebutkan, memang ini kan menguntungkan pihak-pihak yang memang bermain di dalam ya, pihak-pihak yang memang bergerak di bidangnya. Saya kira memang masuk akal kalau ada asumsi, karena memang peningkatan konsumsi masyarakat terhadap internet ini menjadi melonjak luar biasa. Saya sampai kaget kemarin ketika menteri bilang bahwa sebenarnya boleh uang BOS untuk mensubsidi internet siswa. Iya, itu pernah dikatakan. Mohon maaf, ini tidak terjadi. Saya pengen tahu di Jember mana guru atau sekolah yang berani mensubsidi siswanya. Yang terjadi, saya kebetulan punya saudara banyak di beberapa sekolah, banyak guru yang bilang anggap beli internet untuk daring itu sebagai gantinya uang saku. Nah, miris saya kemudian melihat pemahaman menteri yang memberikan keleluasan ini dengan pemahaman teknis yang ada di bawah. Ternyata yang di bawah tidak paham bahwa sebenarnya mereka boleh mensubsidi. Bahkan internetnya siswa boleh ditanggung oleh sekolah. Tapi yang terjadi, ini kemudian katanya tadi, menjadi ladang bisnis yang tidak jelas siapa yang diuntungkan. Justru kasihan teman-teman atau orang tua yang secara ini ekonominya kurang baik. Mereka misalkan contoh dalam satu konten, ada guru kalau pakai Zoom mungkin lumayan, kalau misalkan pakai YouTube berapa ini yang sudah dihabiskan itu dalam satu mapel. Bagaimana kalau sehari 4 mapel? Iya betul. Ini kan secara ekonomi juga berdampak terhadap masyarakat. Jadi saya mengapresiasi masyarakat, banyak bantuan selama pandemi ini dikucurkan untuk katanya menormalkan ekonomi. Tapi di lain, daring ini betul-betul membebani masyarakat secara ekonomi, terutama di pedesaan, Mas ya. Terutama kalau di kota mungkin banyak warnet, banyak wifi, tapi di desa seperti kita ya susah akhirnya. Susah betul. Ya itu mungkin pemerintah selama ini yang dijadikan potret pendidikan itu adalah yang berada di depan mata mereka. Mungkin mohon maaf kalau bahasanya kasar. Ada tokoh yang bilang bahwa pendidikan bukan di Jakarta tapi di pelosok-pelosok itu. Iya. Karena di Jakarta orang tua sudah bisa mendidik keluarganya dengan kemampuan ekonomi yang luar biasa. Tapi di pelosok-pelosok seperti kita ini, mohon maaf, sudah sekolah gratis pun mereka tidak mampu kadang mengantar anak ke sekolah. Hanya seragam ini dan semua. Ini realitas. Kan begitu Mas, kira-kira. Jadi sempat ini ada kejadian Pak, di bahwasannya saya punya keponakan nih, punya keponakan karena saya lama di kota Jember ya, pulang ke desa. Waktu itu karena liburan pulang, ponakan itu saya tanya nih gurau, waktu gurau bercanda dengan mereka tak suruh coba baca.
ternyata mereka lupa cara baca. Ini seharusnya jadi beban terhadap pemerintah. Oke, pemerintah mengatakan kan ada daring, Iya, tapi ada daring. bagi mereka yang di desa, mereka yang tidak punya gadget ya, yang Ya. tidak punya smartphone, mereka harus gimana? Oke, guru mereka semuanya canggih, tapi orang tua mereka sampai waktu itu ada beberapa keluarga yang memaksakan untuk membeli smartphone. Itu masih bukan jawaban menurut saya. Mereka belum bisa mengoperasikan. Betul. Ketika mereka tahu mengoperasikan, mereka harus mengeluarkan uang lagi. Nah, sebenarnya secara tidak langsung pemerintah saat ini sedang memeras masyarakat. Menurut saya, Ya, dari memeras kacamata masyarakat. ekonomi bisa seperti itu, Mas. Itu kalau yang berada di desa. Kalau di kota, mereka sebelum ada COVID memang sudah biasa terbiasa, online. ya, Terbiasa betul. online, sudah bukan problem lagi buat mereka. Memang Mas Menteri Ya. sudah mengucurkan beberapa dana, tapi kan itu menurut saya tidak efisien kan, efisien. tidak efisien. Itu menurut Anda gimana? Ya, pertama tadi dari perspektif ekonomi memang membebani ya bagi masyarakat yang kurang mampu. Saya lebih melihat pada dari kacamata pendidikan juga ini sepertinya pemerintah sedang berjudi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan daring itu maka secara otomatis orang tua diminta untuk mendampingi anaknya mengerjakan atau belajar. Nah, yang saya maksud berjudi adalah ketika orang tuanya guru, mohon maaf seperti istri saya misalkan guru, mengajari anak saya betul. Tapi ketika orang tuanya sendiri ini mohon maaf latar belakang pendidikannya kurang baik, maka cara mengajari otomatis kurang baik. Sehingga ini berdampak terhadap perkembangan anak. Bagi orang tuanya guru, perkembangan anaknya no problem. Tapi bagi orang yang mohon maaf seperti orang tua saya hanya lulusan SD misalkan dulu, disuruh ngajari anak yang daring SMP dengan mapel seperti itu, ada ini luar biasa dampaknya. Kan mereka sudah tidak lagi update bagaimana pendidikan yang benar di era sekarang gitu lah. Akhirnya cara-cara lama, cara-cara yang kurang tepat itu sangat mungkin terjadi. Nah, kalau bahasa saya menggunakan ini yang sekolah kadang orang tuanya bukan anaknya. Malah kebalik yang Malah dikasih kebalik, tahu. yang sekolah orang tuanya. Nah, yang tadi kalau orang tuanya itu si anak beruntung, orang tuanya berpendidikan tidak ada problem. Tapi ketika orang tuanya tidak berlatar belakang pendidikan yang baik, misalkan hanya seperti orang tua saya hanya lulusan SD, kan ini satu beban. Kalau di kedokteran bisa malpraktek ini ngajarnya kan gitu. Ini yang saya bilang sebenarnya berjudi. Jadi mestinya memang mari diklasifikasikan. Jadi ada yang bisa daring sesuai kemampuan, ada yang memang dalam tanda kutip yang memang orang tuanya kurang mampu. Ini mestinya meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat, tapi juga menjadi tanggung jawab dari sekolah. Kenapa? Karena orang tuanya memang tidak mampu secara intelektual ataupun yang lain untuk mendampingi anaknya. Itu saya kira. Berarti pemerintah terutamanya Menteri Mas Nadiem nih harus memikirkan ulang atau secara cepat mengambil keputusan untuk mengatasi hal ini, karena memang sudah berapa bulan sekolah itu divakumkan. Betul. Bukan divakumkan ya, mungkin bagi mereka yang berada di kota atau memang mereka terjangkau oleh internet dan orang tuanya memang paham tentang pendidikan, mereka tidak vakum cuma pindah sekolah saja. Tapi yang berada di desa, internet sudah nggak masuk nih. Sudah nggak masuk, betul. Terus orang tua gaptek. Nah, akhirnya vakum dengan secara sendirinya. Saya ngeri Mas mendengar keluhan masyarakat kepada saya, bahkan karena kebetulan saya hidup di tengah-tengah mereka, sering berdiskusi. Bahkan ada satu kalimat yang menurut saya ngeri. Mereka bilang dalam bahasa Madura, Mas, mohon maaf. Nah, karena Indonesia ini jadi begendeng Pak Guru. Jadi ngomong tak apa-apa. Semua sudah tidak apa-apa. Magun sekolahan saya tutup. Nah, ini pemahaman awam, tapi kalau kita cerna dengan baik, ini masuk akal. Masuk akal. Kita cerita tadi mall dibuka, wisata dibuka, lalu sekolah tidak dibuka dengan alasan yang berbeda, ini kan tidak boleh. Sekolah mesti punya dasar yang sama, yang seragam. Kalau berbicara satu nyawa berarti jangan hanya berlaku di pendidikan saja, tapi berlaku juga di ekonomi. Karena hak asasi manusia itu sama. Kayak misalkan karyawan yang bekerja di mall, di wisata, mereka juga punya keluarga. Kalau mereka tertular meninggal juga sama, itu persoalan yang berdampak juga, kan sama saja gitu loh. Secara ini sama. Ini yang menurut saya perlu respon yang juga cepat. Jadi saya lihat memang
Mas Nadiem punya banyak terobosan, tetapi dalam hal COVID ini saya melihat bukan hanya Mas Nadiem tapi pemerintah secara global seperti mohon maaf setengah hati mengatasi COVID ini menurut saya. Iya. Terus ini juga Pak, Pak Nadiem kemarin sudah katanya harus segera menerbitkan kurikulum darurat, kurikulum COVID gitu. Itu menurut Anda itu efisien nggak dengan dibentuknya seperti itu? Nah, ini yang lagi-lagi yang seperti ini yang saya bilang tadi, pendidikan kita lambat karena terlalu banyak rest area, kan begitu. Iya. Jadi kayak tadi ini ketika mau bilang harus ada kurikulum COVID, loh kurikulum pendidikan meskinya sama. Ketika terjadi problem di kesehatan, bukan merubah kurikulum, menambah item kesehatan, protokol kesehatan itu. Tapi kemudian kalau kita mau bikin kurikulum, bahkan saya baca itu ngeri ke orang desa. Katanya Mas Nadiem, pendidikan jarak jauh atau PJJ ini tidak hanya berlaku di COVID, akan diterapkan secara permanen kalau perlu. Loh, ya oke, sekali lagi bagi kota, tapi ini tidak siap. Jadi merubah kurikulum atau merubah roadmap dari pendidikan ini yang menghambat perkembangan Indonesia maju sampai saat ini. Meskipun visi Presiden Indonesia maju, tapi kalau roadmap pengembangan sumber daya manusia seperti ini, saya kira akan percuma saja. Saya kalau secara pribadi tidak setuju kita terlalu banyak merubah kurikulum. Karena yang dibutuhkan kalau pendidikan di desa sebenarnya bukan perubahan kurikulum, tapi satu, pemahaman kurikulum. Yang kedua, memperbanyak metode terhadap guru sehingga kegiatan belajar tidak monoton begitu. Maaf, di era sekarang masih banyak sekolah yang guru memberi catatan setelah itu diterangkan, kan begitu Mas. Nah, hal-hal begini yang mestinya hal-hal sederhana ini, sebagus apapun kurikulumnya, kalau sarana kesejahteraan guru dan seterusnya ini tidak akan merubah apa-apa. Tidak mendapatkan akan mendapat perhatian yang cukup, karena kualitas itu kan kualitas pendidikan kita tidak hanya kurikulum, tapi kualitas gurunya, kualitas sarananya. Ini yang paling penting, ini ujung tombak ini. Mau dikasih juknis seperti apa kalau pemahaman sumber daya manusianya sama saja, ya sama akhirnya kan gitu. Betul. Akhirnya seperti kita mau bikin buku yang jadi cuma covernya aja secara terus-menerus kan gitu. Isinya sama. Iya. Sebenarnya K13 sendiri masih belum finish gitu kan. Belum finish. Memang mungkin bagi Menteri Pendidikan kurikulum COVID ini mungkin salah satu terobosan, bagi mereka mungkin salah satu terobosan yang bisa dikatakan efisien, tapi setidaknya mereka harus meninjau langsung. Betul. Ya ada mungkin lah Mas Nadiem turun ke sini, tapi kan mereka punya perangkat yang cukup Mas, sampai di provinsi, kabupaten dan semacamnya. Percuma dong ada istilahnya lembaga-lembaga yang mengurusi pendidikan kalau itu tidak bisa dijadikan acuan Bapak Menteri dalam memberikan terobosan terbaru dalam dunia pendidikan kan. Betul. Jadi mestinya memang perangkat yang ada ini bisa diterapkan secara struktural, efektif lah sampai dengan ke bawah. Jadi kritis kita yang dimaksud pemerintah kan sebenarnya bukan cuma Mas Menteri, tapi bagaimana semua elemen ini bisa bekerja secara efektif, tidak hanya secara normatif, kan itu yang dia. Karena terjadi juga kemarin teman-teman sekalian ketika saya mendampingi orang tua peduli pendidikan anak Jember, yaitu tentang penerimaan siswa baru di beberapa sekolah favorit, yang ternyata ada tetangga ini, terutama penggunaan surat domisili Mas, surat keterangan domisili atau SKD. Jadi ada orang yang memang dekat dengan sekolah tersebut itu kalah oleh orang yang menggunakan domisili sekolah lain. Nah, domisili alamat orang lain. Iya. Nah, ini terjadi ketika saya mendampingi diskusi dengan Dewan mengadvokasi para orang tua ini, kami sidak bareng-bareng. Kami coba tanya ke sekolah, kenapa bisa terjadi orang yang memang di belakang sekolahnya tidak dapat, sementara ada anak yang sekolahnya mohon maaf di luar kota bisa masuk sekolah sini. Ternyata pakai surat keterangan domisili. Ketika saya cek keterangan domisilinya menggunakan ruko, kos-kosan misalkan, dipinjam alamat itu. Ketika saya tanya ke sekolah, kami menerima data ke Bakorwil Pak. Kami hanya menerima data jadi bahwa anak ini diterima fake. Ketika saya tanya di Bakorwil, tidak ada proses verifikasi. Jadi surat keterangan domisili itu kemudian dipercaya begitu saja. Yang saya sedih,
bagaimana dokumen negara kemudian tidak diverifikasi? Jadi pejabat negara tidak memverifikasi dokumen negara. Bagaimana kalau kemudian dia bukan warga Indonesia? Stempel kelurahannya dia bikin 25.000, tanda tangan bisa dibuat, jangan-jangan juga lurahnya salah itu namanya. Ini yang sedih saya. Jadi ketika saya tanya, Pak, apakah alamat anak ini benar SKB ini? Karena faktanya ini rumahnya di sana. Jawabannya, ya tidak ada proses verifikasi, Mas. Kami hanya membaca, merekap sesuai dengan kedekatan data yang ada. Ini yang sering terjadi. Saya khawatir kemudian tadi program yang baik dari Pak Nadiem juga tidak dikerjakan secara efektif di tataran bawah. Jangan Mas Nadiem lebih dulu bangga viral misalkan ketika bicara di media, saya merubah fundamental tentang UN, tentang ini. Tapi kalau pelaksanaan di bawah tetap tidak bermutu, kita bisa apa? Iya. Kan gitu. Yang jadi hanya ini jadi satu personal branding yang luar biasa, tapi tidak merubah apapun di pelosok negeri ini. Ini yang tidak boleh terjadi. Berarti Mas Menteri ini bukan hanya mengatasi pendidikan secara apa istilahnya secara kasat mata saja, tapi orang-orang yang bermain di pendidikan ini juga harus dia pikirkan. Betul. Karena ya memang banyak sekali yang terjadi seperti itu. Bahkan apa istilahnya mereka yang memiliki kursi pengambil kebijakan, mereka itu tidak seharusnya berada di sana, tapi malah mereka memiliki kursi di yang apa istilahnya memiliki kebijakan tentang masalah pendidikan, sehingga tidak efisien keputusan mereka nanti seperti itu. Ya salah satu contohnya seperti yang Anda katakan. Gitu. Nah, kembali tentang problematika pendidikan di Indonesia. Yang jadi tolak ukur sampai saat ini itu adalah nilai. Bahkan saya sempat miris sendiri. Saya tidak mau berpotret kepada orang lain. Waktu saya dulu sekolah di SMA, nilai bahasa Arab saya itu kisaran 90. Tapi bisa dites, saya cuma taunya itu bilang ya syukron gitu aja. Saya tidak bisa apa-apa. Baru sadar, bagi saya waktu itu mendapatkan nilai 90 itu suatu hal kebanggaan. Saya bisa kasih tahu ke orang tua, ke teman-teman saya bahwasanya saya bisa berbahasa Arab gitu. Ternyata ketika saya kuliah, bahkan ketika lulus semakin sadar, ini salah satu bentuk pembodohan pendidikan kita terhadap masyarakat gitu. Karena yang jadi tolak ukur adalah nilai dan tidak bisa disalahkan lembaga atau gurunya. Karena mereka memang dituntut. Betul, sistemnya begitu. Kalau memang mereka memberikan nilai yang sesungguhnya, mereka dianggap gagal oleh pemerintah kita. Jadi yang jadi problematika